Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putra Ivan Mahendra dengan NIM C1N022015 dari Ilmu Kelautan kelas A angkatan 22. Baik, di sini saya akan mereview kembali materi dasar-dasar teknologi pertemuan pertemuan 1 sampai 5. Oke, di sini ikan. Kalau kita berbicara masalah ikan, ikan ini merupakan suatu organisme yang hidup dan besar di air, baik air laut maupun air tawar. Nah, ikan sendiri ini sudah diatur dalam pasal 31 2004 yang dijelaskan segala sesuatu organisme yang hidup di air dapat dikategorikan sebagai ikan. Nah, beralih ke produk perikanan. Produk perikanan ini mempunyai kelebihan. Yang pertama itu tentunya protein yang tinggi sekitar 20% yang berasal dari asam amino yang menjadi kebutuhan manusia untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Selain itu, produk perikanan ini juga mudah dicerna, sedikit tenunan, pengikat atau tendon. Dan yang ketiga, asam lemak tak jenuh. Kandungan kolesterol yang sangat rendah, mengandung mineral serta vitamin A dan D. Nah, ini sangat baik sekali buat tubuh karena kita ketahui kan orang-orang lansia sangat mengantisipasi makanan yang kolesterolnya tinggi. Makanya di sini produk perikanan mempunyai kelebihan yang kandungan kolesterolnya sangat rendah dibandingkan dengan daging-daging yang lain. Adapun karakteristik dari bahan mentah, yang pertama itu jumlah spesiesnya banyak yang meliputi vertebrata, vertebrata dan mamalia. Produksinya tidak tetap dikarenakan cuaca atau alam. Kan biasanya pada musim barat atau pada musim tidak bersahabat lah, tentunya para nelayan, para penangkap ikan kita tidak bisa melaut dikarenakan cuaca yang tidak mendukung yang mengakibatkan keselamatan mereka gitu. Mudah rusak. Mudah rusak ini tentunya apabila dengan cara penanganan yang tidak benar, tentunya akan membuat suatu barang atau organisme ini akan mudah rusak. Komponennya tidak stabil. Nah, komponen tidak stabil ini meliputi asam amino, esensial dan asam lemak tak jenuh. Akibat oksidasi oleh udara yang mengakibatkan si ikan ini cepat membusuk akibat terkontaminasi oleh udara yang kotor. Nah, di sini juga beberapa kelompok yang membutuhkan daging ikan dalam hitungan per hari, per gram, per kilogram, per tahun. Di sini yang pertama itu anak-anak. Anak-anak ini sangat butuh sekali asupan gizi supaya apa? Supaya dapat memulihkan, dapat menumbuhkan imunitasnya. Tuh. Di sini kurang lebih 125 gram per hari. Terus kurang lebih 15 kilogram per tahun 3 kali seminggu. Dan yang kedua, laki-laki dewasa yang tidak kalah penting 250 hingga 325 kilo 200 per gram per hari. Dan jika dikilogramkan per tahun itu sekitar 30 sampai dengan 39 kilogram. Wanita dewasa itu membutuhkan 250 hingga 275 gram per hari. Jika dikilogramkan per tahun, dia akan membutuhkan sekitar 30 sampai dengan 33 kilogram per tahun. Wanita hamil ini tentunya membutuhkan gizi yang cukup banyak, yang
Dikarenakan gizi ini bukan hanya untuk dia, melainkan pertumbuhan si bayi, yaitu jika digramkan per hari 300 sampai dengan 375 gram per hari. Jika dikilogramkan lagi per tahun sekitar 36 hingga 45 kilogram per tahun. Nah, wanita menyusui tentunya ini juga lebih kompleks gitu. Jika digramkan per hari kita membutuhkan sekitar 375 hingga 400 gram per hari dan 45 hingga 48 kilogram per tahun. Perbandingan gizi ikan dan sapi. Gizi ikan tentunya lebih tinggi dibandingkan dengan gizi daging lainnya. Yang pertama itu air. Ikan memiliki air sekitar 66 hingga 84%. Dan yang kedua, sapi sekitar 65 hingga 80%. Protein 15 hingga 24% bagi ikan, sapi 16 sampai dengan 22%. Lemak 0,1 hingga 22% ikan. Yang sapi 1,5 sampai dengan 13%. Untuk karbohidrat 1 sampai 3%. Untuk ikan, sapi 0,3 sampai dengan 1,3%. Senyawa organiknya 0,8 hingga 2% untuk ikan, sedangkan untuk sapi hanya 1%. Nah, golongan ikan ini sendiri ini berbeda-beda golongan air, protein, lemak, dan abu. Yang pertama itu ikan gemuk yang tentunya memiliki air yang sangat banyak sekitar 68,6%, protein 20,0%, lemak 10%, abu 1,4%. Ikan sedang sekitar 77,2%, sedangkan protein 19,0%, lemak 2,5%, abu 1,3%, ikan kurus 81,% air, protein 16,4%, lemak 0,5%, abu 1,3%, udang-udangan 76,0%, 17,8% untuk protein, lemak 2,1%, abu 2,1%, karang-karangan 81,9%.